Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas sekarang adalah kasus yang juga mencuri perhatian masyarakat Indonesia yang terjadi di selebritas keluarganya Sule dengan Teddy Pardiana yang merupakan suami dari mantan istrinya Sule, almarhumah Lina Jubaida yang sudah berpulang. Ini adalah kasus yang sepertinya adalah fenomena gunung es di Indonesia yang mengalaminya banyak, tetapi yang muncul ke permukaan tuh hanya sedikit. Ya kebetulan karena mereka adalah public figure. Apa yang sebenarnya diharapkan dari Teddy Pardiana dengan tuntutan ataupun juga gugatan yang diajukan sekarang ke pengadilan agama? Sebenarnya kalau aku lihat dari flashback kasusnya, Teddy Pardiana itu kan pernah juga masuk penjara ya teman-teman. Pada Januari 2023 dia divonis 1 tahun 3 bulan atas penggelapan mobil Rizky Febian, dan ini sudah putusannya ingkrah. Nah, ini juga menurut aku kayaknya aneh juga kenapa dia itu kayak banget pengen banget penetapan ahli waris dari sang istri almarhumahnya gitu. Kalau dibilang bahwa penetapan ahli waris itu bukan cuman untuk anaknya, hanya untuk anaknya aja, kayaknya enggak, karena di sini ada keterangan dari Wati Trisnawati, kuasa hukum Teddy Pardiana, bahwa kita tidak memperdulikan atau membahas objek warisan, itu urusan nanti, tapi sekarang kami melakukan permohonan penetapan ahli waris, dan ini untuk adik Bintang dan juga Teddy Pardiana, karena mereka sudah terikat secara hukum pernikahan secara negara, bukan pernikahan siri. Pernikahan antara Teddy dan juga almarhumah itu kan gak nyampe setahun ya. Secara logika aja sih begini ya. Kalau untuk anaknya, oke lah, kita bisa pahami. Pasti itu adalah haknya dia mendapatkan harta A, B, C, dan D. Tetapi kalau untuk Teddy sendiri, dengan pernikahan mereka itu nggak nyampe setahun, adakah harta yang dimiliki oleh almarhumah yang merupakan hasil kerja bareng at least atau yang didapatkan dari Teddy? I don't think so. Almarhumah itu kan bekerjanya boleh dibilang adalah sebagai ibu rumah tangga ya, fokus ngurusin keluarga saja. Pada saat dia bercerai dengan Sule pun dia mendapatkan banyak sekali tuh harta gono gininya. Plus juga ditambah dengan anak-anaknya yang sukses, bahkan salah satu poin yang menjadi keberatannya adalah kayak ada sejumlah uang tunai yang nilainya kurang lebih adalah 5 miliar rupiah miliknya Rizky Febian yang katanya itu berada di rekeningnya Lina Jubaida almarhumah yang sudah diberikan kayak aset, apakah itu kontrakan atau kos-kosan, tapi sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Terus ditambah lagi yang dulu adalah mobil Innova milik Rizky Febian yang digunakan oleh ibundanya sendiri, itu pun nggak tahu di mana keberadaannya. Ada dugaan lagi properti, ya rumah yang diperuntukkan bagi Putri Delina, kos-kosan 32 kamar, dan villa senilai 1,5 miliar. Ada juga dokumen dan perhiasan, surat-surat tanah, sertifikat dan perhiasan senilai 2 miliar. Itu adalah versi dari keluarga Sule yang mengatakan bahwa tolong dong diklarifikasi dulu harta-harta tersebut kemana aja. Nilainya kalau aku cek ini udah belasan miliar gitu loh. Tetapi ya sudahlah, mungkin Teddy Pardiana juga ngerasa sakit hati dia dipenjarakan gitu ya. Suka tidak suka oleh anak tirinya yang bernama Rizky Febian tersebut dengan pasalnya adalah penggelapan mobil tersebut teman-teman. Nah, coba kita bahas dari dua belah pihak ini. Kita coba bahas dari kuasa hukumnya Teddy Pardiana. Poin yang pertama begini, 27 Januari 2026 ini adalah panggilan termohon dan selanjutnya sekarang adalah proses dalam tahapan mediasi selama 30 hari. Berarti nanti tanggal 27 Februari itu harusnya juga ada sidang berikutnya lagi. Tapi sampai sekarang menurutnya nggak ada kabar tuh dari pihak termohon, pihaknya Sule, hanya dari kuasa hukumnya saja. Kenapa Sule dibawa-bawa ke sini? Bukankah suami Sule kan sudah menjadi mantan suaminya, sudah tidak lagi ada urusan secara hukum. Nah, jadi kan ternyata salah satu putranya yang masih di bawah umur yang juga diajukan di sini ya harus diwakili oleh ayahandanya, which is adalah Sule. Makanya nama Sule ada di sini. Nah, terkait dengan aset miliaran rupiah dalam deposit boxnya tersebut yang disimpan dalam sebuah bank, menurut Teddy, kuasa hukumnya bilang bahwa itu semua sudah diambil sama Teh Putri katanya. Nah, tapi pihak dari Teh Putrinya, which is adalah Sulenya bilang
Di mana itu nggak jelas keberadaannya di mana. Jadi kedua belah pihak saling lempar tanggung jawab terkait dengan keberadaan di safety box tersebut. Nah, penetapan permohonan ahli waris ini adalah untuk kebutuhan pada saat anaknya nanti mengurus administrasi. Administrasi apa gitu? Kan dibilang katanya administrasi buat sekolah yang adik bintang katanya tahun ini akan masuk sekolah SD. Aneh sih bagi aku pribadi, tidak ada tuh aku sejarahnya ada anak-anak mau masuk sekolah harus membutuhkan surat ahli waris. Tapi kalau aku tangkap di sini dari penjelasan secara utuhnya, oh ini kayaknya sih ahli waris ini adalah penetapan nanti seandainya maupun dibagi 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, paling nggak pihak Teddy dan juga pihak anaknya Bintang itu sudah mendapatkan ketetapan pada saat nanti dibagi entah kapanpun mereka sudah ada jaminan secara hukum. Karena kalau sekarang ini kan ya kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya keluarga Teddy, ya mereka juga nggak salah-salah banget gitu. Kan sekarang Sule bilangnya, gak usah khawatir kok, nanti pasti bakal kita bagi kalau si Bintang sudah masuk umurnya 18 tahun, dia akan dapat jatahnya. Cuman kan dari pihaknya Teddy aku lihatnya, ini nggak ada kepastian hukum gitu loh. Kapan akan dibaginya? Karena dari sisi hukum nih, menurut kuasa hukumnya tadi bilang bahwa Pak Teddy dan Bintang sebagai ahli waris karena terikat pernikahan dengan yang syah dengan almarhumah, termasuk juga dengan anak-anaknya dengan pernikahannya Sule tersebut gitu. Sebaiknya, kata Sule kan bilang, anak-anaknya juga bilang, kerja aja deh Pak Teddy daripada ngurusin warisan. Diakui sama kuasa hukumnya Teddy bilang bahwa sekarang juga Pak Teddy sudah bekerja katanya. Ada usaha kuliner kecil-kecilan, tetapi memang kondisinya sekarang memang lagi sulit dan juga sepi. Adalah angkringan kecil-kecilan di Bandung itu cukuplah untuk biaya makan sehari-hari. Ya, apalagi kan berpulangnya sudah 6 tahun almarhumah gitu. Jadi ya harus segera ditetapkan, harus nunggu apa lagi. Itu adalah point of view atau sudut pandang dari pihaknya Teddy Pardiana. Tapi dari sudut pandangnya Sule sebagai seorang pria dan juga sebagai seorang ayah yang tersakiti. Kalau aku tangkap di sini kesannya nih, pengen ngomong ke Teddy gitu. Kamu itu udah mencuri dalam tanda kutip istriku. Sekarang kamu juga ngutek-ngutek nih harta anakku begitu. Ini sudut pandangnya dia. Ya udah, saya bongkar aja sekarang begitu loh. Karena saya sudah menahannya selama 6 tahun. Harusnya ini aib dari almarhumah tidak dibongkar kemana-mana nih. Tapi gara-gara dia terus grogotin, ya saya buka aja semuanya. Karena ini akan menjadi salah satu materi dalam persidangan nanti. Prosesnya pada saat Sule bilang pada saat Teddy mendapatkan almarhumah tersebut itu bagaimana? Diakui oleh Sule dan juga anaknya bilang bahwa mereka itu berhubungan pada saat masih terikat pernikahan secara resmi dengan Sule. Katanya kalau saya mau laporin ini terkait dengan pasal-pasal yang berurusan dengan seperti itu masih bisa banget sebenarnya. Cuman kan ya pasti juga Sule memikirkan hati anak-anaknya. Tetapi karena aku lihat mereka pilihannya sudah berat banget dan masyarakat juga sudah pintar, sudah mengetahui hitung-hitungan waktu kapan menikah, kapan A, B, C, dan D cerainya. Ya sudah mengarah ke sana, akhirnya dibuka aja karena mereka kesannya ini nggak mau membiarkan Teddy itu menang lagi gitu loh. Walaupun sudah pernah dipenjara, mereka sudah pernah menang, tapi aku lihat sakit hati keluarganya Sule ini begitu mendalam banget terhadap Teddy Pardiana. Bahkan dibilang begini, kalau memang kamu nggak sanggup gitu yang ngurusin anakmu, serahkan aja ke anak kami gitu ya. Yang salah satu anak perempuannya yang pernah mengurusnya tapi tiba-tiba juga diambil sama dia, ya nggak tahu juga gitu. Nah terkait dengan uang Iki yang 5 miliar rupiah tersebut, ya itu juga menjadi salah satu aset yang menurut aku juga perlu diperjuangkan. Kalau kuasa hukumnya bilang begini bahwa secara hukum Islam itu sudah jelas ahli warisnya siapa aja. Tapi kan ini sudah masuk sengketa persidangan. Hakim pun juga akan menilai secara komprehensif siapa yang salah, siapa yang benar, dan uang tersebut berasal dari mana gitu. Nggak serta-merta mentang-mentang Teddy sudah menikah dengan almarhumah, artinya semua uangnya, semua hartanya itu adalah milik Teddy. Nggak juga. Karena kan pernikahannya mereka itu aku lihat di sini tidak sampai setahun, dan harta tersebut didapatkan
bukan karena hasil kerja kerasnya dari almarhumah sendiri, tapi adalah pemberian dari anaknya ataupun juga mantan suaminya, plus juga yang mencari nafkah dalam keluarga tersebut bukanlah Teddy sepertinya. Jadi hakim juga akan mempertimbangkan, nggak mungkin ujuk-ujuk hanya data kuantitatif, pokoknya hukumnya ngomong A, ya sudah berikan semua A. Nggak bisa seperti itu. Dibuktikan juga dengan putusan hakim sebelumnya, di mana tadi divonis 1 tahun 3 bulan karena penggelapan mobil Rizky Febian, walaupun itu sudah diberikan ke sang ibundanya, dipakai sama dia, kemudian Teddy menyalahgunakan, kan dia masih kena pasal juga, karena poinnya adalah bukan tentang kuantitatif, hukumnya A, lantas diterjemahkan tersebut enggak, tapi adalah keyakinan hakim. Dan aku yakin banget sih, Sule dengan keluarganya memperjuangkan harta dari istri almarhumah, dari Lina tersebut, potensi menangnya sangat gede sekali, potensi kekalahan Teddy akan sangat kecil. Menurut aku sih Teddy harusnya lebih legowo aja ya, karena bagaimanapun juga persatuan dari Teddy dan juga almarhumah tuh banyak orang yang tersakiti. Harusnya sih kalau memang dia tulus beneran sama mantan atau almarhumah gitu, nggak perulah sampai sebegitunya. Aku yakin banget sih keluarga Sule juga pasti akan memberikan bantuan untuk adiknya. Bahkan dikatakan juga Iki ya bilang bahwa kalau memang adik saya itu butuh bantuan apapun, katakan saja, pasti akan saya bantu begitu loh. Nggak usah khawatir katanya. Ada sejumlah saksi yang salah satunya adalah Butet, asisten almarhum Lina Jubaida yang bilang bahwa semua ATM pada saat mereka bersama almarhumah masih hidup, itu yang megang adalah Teddy. Dia bilang bahwa orang-orang yang dekat almarhumah itu dijauhkan, bahkan ibunya sendiri pun dijauhkan. Karena memang dia, menurut versi Butet, dugaannya memang cuma mau menguasai hartanya saja. Ini sudah complicated. Pelajaran bagi masyarakat Indonesia terkait dengan urusan seperti ini, hati-hati kalau sudah berurusan dengan hal seperti ini, misalnya ya ke notaris, itu jangan takut-takut lah, kan memang notaris itu bayar ya teman-teman ya. Kalau untuk kalian yang berurusan punya keluarganya yang punya complicated, ada yang keluarganya mungkin gak harmonis, keluarganya yang karakternya unik-unik, aku rasa untuk meminimalisir terjadinya konflik di masalah warisan, buruan sekarang adalah ngomong ke notaris, diberikan surat wasiat A, B, C, dan D, dan dilakukan langkah-langkah hukum, karena kalau ada oknum-oknum dari keluarga kalian yang unik-unik dalam tanda kutip, ini bisa memberikan masalah kepada keluarga. Bahkan kan di Indonesia juga banyak gara-gara warisan juga melakukan hal-hal yang berurusan dengan pidana, kriminal gitu, hanya karena warisan tersebut. Apalagi ini nilainya bukan lagi 100 atau 200 juta, tapi sudah miliaran rupiah. Waduh, serem banget ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page gue, dan juga akun TikTok di Angga Sasmara. Sampai jumpa.